بالضعيف من خلق الشريف الرفق بالضعيف من خلق الشريف الرفق بالضعيف من خلق الشريف. Apa artinya? Berlemah lembut kepada orang yang lemah itu adalah salah satu perangai orang yang mulia atau terhormat. Nah, ini bagus juga. Ketika dan ini menjadi tanda peradaban umat yang tinggi. Orang yang selalu berlemah lembut ini merupakan adab yang paling tinggi dan disegani dunia. Orang yang hidupnya teratur, ya, baik, ini akan disegani dunia. Contohnya minta maaf, Jepang itu kalau dengan teman atau apa itu kayaknya luar biasa hormatnya. Ya, saya salut dengan umumnya itu. Arigatou, kalau apa terus ya. Itu menurut saya sangat baik, lembut, ya. Jadi di sini berlemah lembut kepada orang yang lemah merupakan perangai ataupun menjadi orang yang mulia. Sekarang kita terangkan apa yang disebut sebagai dhaif. Yang sini artinya dhaif adalah orang lemah. Pernah dengar du'afa? Kayak dompet. Du'afa itu berasal dari dhaif. Dhaif itu orang lemah, satu orang. Kalau du'afa orang-orang lemah, ya. Jadi kalau namanya dompet du'afa, artinya dompetnya orang-orang yang lemah. Nah, ya. Dhaif, lemah. Kita harus hormat, sayang, jangan mengejek, jangan merendah-rendahkan kepada orang yang dhaif. Dan dhaif di sini macam-macam. Dhaif bisa dibagi dua. Ada yang lemah secara fisik, ada yang lemah secara non fisik ataupun mental. Ya. Ini yang harus kita sayangi. Orang lemah secara fisik seperti orang bukit. Nah, tolong yang dikatain bukit ya. Kita bilang, dok sih, ini namanya nggak lemah lembut. Ya, itu namanya secara fisik. Ada orang yang fisiknya cacat, boleh malah sombong, ngomongnya juga kasar, cangkir-cangkir, nggak ada yang pincang. Adalah kita kalau ngomong seperti itu ya, menyakitkan orang lain. Iya. Makanya jangan sombong kepada orang yang lebih cerdas daripada kita. Ya. Ada orang minta-minta, misalnya, kita jawab, jangan sekali-kali mengatakan no. Termasuk walaupun kita mau memberi ya, tolong cara pemberiannya itu harus paling lembut dan paling sopan. Jangan ketika kita mau memberi orang minta-minta, kita bentak-bentak, manggil, miskin sini. Udah bro, 3 kali panggil diam. Wah, coba gitu, sakit apa tuh? Sakit. Gimana sakit? Kasihan orang yang punya minta dibentak-bentak lagi. Ya. Saya sering melihat klip-klip video perang atau orang yang selalu dihina-hina ya. Ada itu yang dari Sumatera Utara sering di Jawa juga. Videonya berapa menit ya? 3 menit 4 menit. Jika ada orang dihina-hina, ada orang kaya, dia menyamar ya. Juga memperlihatkan kekayaannya, akhirnya malu. Awalnya miskin, karena orang miskin kan pakaiannya lesu, tempat ganti, ya. Temennya sendiri dihina, ya. Karena dia nggak tahu, ya. Kalau duitnya banyak,
ya. Akhirnya malu sendiri. Ya. Jadi dhaif ataupun lemah di sini bisa secara fisik. Dari contohnya apa? Orang bisa misalnya ini harus sayangi, apalagi kalau jalan ya. Saya kasihan dari suami istri yang mau nabrak tiang listrik gitu, kasihan. Jadi kita harus tuntun bila perlu ya. Apapun lah yang jiwanya banjir, fisiknya lemah, ya kita jangan memperlemah orang itu, ya. Tidak perlu kita bantu dan dengan bahasa cara yang paling sopan. Kemudian orang lemah yang sifatnya non fisik, lemah dalam ingatan, misalnya ya. Lemah dalam ekonomi, ya. Jangan sombong dengan mereka, ya. Karena malah justru dalam sebuah hadis dikatakan, dengan membantu orang lemah ini sebenarnya kita akan menjadi kaya. Orang-orang yang kita kan mungkin dikatakan sebagai orang lemah kita ya, iya. Kita ini kan orang lemah, ya. Dalam kita, misalnya kita banyak diomong ya. Di situ malah justru ada orang yang mengambil keuntungan yang banyak dari kelemahan kita ini, ya. Yang banyak gara-gara kita ada orang jadi kaya ya Bu ya. Betul apa ya? Iya, kita kan bagiannya paling kecil dan orang paling lemah kita ini. Sudah nggak bisa keluar malam-malam ya Bu ya. Keluarnya dibatasi. Ini lemah apa enggak? Lemah namanya ya. Kita nggak bebas itu orang lemah. Nah, dari sekian banyak orang lemah kita ini, situ malah justru ada orang yang menjadi kekenyangan, kekayaan gara-gara kita. Ada hikmahnya loh di apa namanya, kalangan yang lemah kita ini, ada orang yang dapat keuntungan yang besar atau mengambil keuntungan dari orang yang lemah. Contohnya apa? Ya dengan adanya kita ini kan warung-warung Indonesia banyak, ya biar kan jadi kaya mereka ya. Iya. Agensi kan begitu ya. Iya. Jadi sebab itu tidak boleh kita merendahkan orang lemah seperti kita ya. Ya, karena apa? Hikmah di situ sebenarnya banyak. Ya. Coba kalau nggak ada kita, kira-kira Hongkong bagaimana? Nggak ada pembantu rumah lagi Hongkong ini, kira-kira apa yang terjadi? Wah, repot ya. Makanya tidak boleh mengenyek-ngenyek kita itu nggak boleh ya. Iya. Kalau kita bubar semua, waduh, repot, kacau ya. Nah, jadi dibagi dua di sini. Baik, orang lemah itu lemah dalam hal fisik. Jangan sekali-kali kita mengadani orang itu, merendah-rendahkan orang itu, ya. Yang keduanya non fisik. Ada apa non fisik contohnya? Ya, orang busuk, orang pikirannya lemah, ya, ya, ataupun krempeng. Kalau krempeng fisik ya, itu fisik. Ya. Pokoknya nggak kelihatan itu sebagai baik non fisik. Ya, itu kita perlu bantu. Ya. Dan ini banyak dua macam ini, ya. Jumlahnya banyak dan kita perlu baik dengan mereka. Dengan melakukan hal kebaikan itu, maka itu merupakan sebagai tanda dari salah satu perangai orang yang mulia. Ya. Jadi dengan menghormati, berbuat baik kepada orang yang lemah, ini merupakan tanda sebagai orang itu perangai yang terhormat ataupun mulia. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Nabi itu suka dengan orang-orang yang lemah berbanding dengan orang yang kaya-kaya. Dia bergaulnya kebanyakan dengan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, janda-janda, ya. Banyak hadis riwayatkan. Ya. Salah satunya adalah ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Jika ngomong anak itu Nabi menunjukkan begini. Anak ini. Wa kafilul yatimi itu yang sebelah. Saya
dan penanggung anak yatim itu akan berada di surga seperti begini duduknya. Ya. Jadi akan bersama-sama dengan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini luar biasa. Ya. Dengan adanya hadis ini, akhirnya tumbuh lembaga-lembaga yang jumlahnya ribuan di dunia ini, ya Bu ya. Lembaga yatim piatu, lembaga duafa, lembaga apa lagi? Santunan, ya Bu ya. Ya, pokoknya orang-orang yang lemah. Boleh ya, boleh. Oh, boleh, bagus kan? Itu kan anak terbuang gitu loh. Iya, anak harus dibantu itu. Setiap pagi itu dibawa, kalau saya ketemu ada teman-teman itu dikasih. Bagus bantu ya. Oh, boleh banget. Jangankan manusia, kepada binatang aja sudah dianggap sedekah oleh Allah. Ada dalam riwayat Muslim ya, orang yang menanam tanaman, kemudian tanamannya itu atau buah tanamannya itu dimakan manusia, diambil manusia, ataupun oleh burung, ya, maka baginya adalah sedekah. Karena ada yang bilang itu, saya yang berjalan itu bilang, itu loh sudah ada jatahnya dari Jangan, ya itu pikiran dia. Tetap kita harus kasihan ya. Ya, kita kan nggak tahu jatah cukup apa enggak. Jadi jatah juga nggak cukup. Kalau sudah dewasa, tidak ada yang orang seperti orang asuhnya juga sudah tidak ada. Bagus banget. Ya, ya, pokoknya orang non Muslim atau namanya makhluk ya, itu dianggap sebagai sunnah. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Apa yang rahmatan lil alamin? Rahmah itu apa? Mercy. Apa mercy? Mercy. Ya, rahmah, kasih sayang. Ya. Islam itu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Jadi bukan manusia saja. Ya. Dan manusia kan ada yang muslim, ada yang non muslim, semuanya sama, ya. Semuanya kita harus berbuat baik, ya, kepada mereka, bahkan kepada makhluk non manusia. Kita jangan menyakiti. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, ada gara-gara seorang wanita mengurung kucing, kemudian mati, lalu dikatakan oleh Nabi, "Yakhulatin muradun nama." Masuk neraka orang itu gara-gara mengurung kucing dan tidak memberinya makan serta tidak membiarkannya mencari makanan sendiri sehingga mati. Orang itu dikatakan "Yakhulatin muradun nama." Masuk neraka gara-gara apa tadi? Mengurung sampai mati. Nah, itu kucing, apalagi manusia ya. Nah, makanya Islam itu macam ini. Termasuk kita ketika mau nyembelih ayam, mau bunuh binatang, itu jangan lama-lama nyembelihnya, menyiksa jangan lama-lama. Itu sebagai rahmatan dan alam. Maka Nabi menyuruh supaya pisaunya diasah dulu, tajam sekali. Ya. Dan kalau kita mau memotong menyembelihnya itu, jangan kelamaan. Ya, cuma kalau kelamaan sakit atau jadi cepat selesai. Jadi kalau istirahat dulu, coba baru setengah ini ya, istirahat dulu. Ataupun pisaunya nggak mempan, waduh menyakitkan, nggak boleh. Ya, jadi sebisa mungkin kita berbuat yang terbaik, yang berlemah lembut pada orang yang lemah, ya, yang tadi saya sebutkan, lemah secara fisik, lemah secara non fisik. Jangan sombong ya, ya, karena dalam Al-Quran dijelaskan dunia ini akan berputar. Kita nggak tahu kita yang sekarang kaya raya, nggak tahu bulan depannya dia. Dia menggunakan
maka jangan sombong. Ngerti maksudnya ya? Maksud 43 ya, Bu ya. Lembut kepada orang yang lemah adalah salah satu perangai orang yang mulia. Ya kayak kita lah, mungkin kita pernah merasakan kita jadi orang lemah, tiba-tiba ada orang nolong kita, ya Bu ya. Kira-kira terbayang-bayang ngomong, ya Allah baiknya orang nggak kenal kok sampai bantunya sekian, ya misalnya ya, ngomongnya baik, wah ini akan teringat terus kita ya. Iya. Nah, jadi itulah dalam nomor ini akan dikatakan sebagai orang yang terhormat. Ya, kita nggak usah mencari pujian dari manusia. Ya, kalau kita membantu dengan siapapun, ya, please nggak usah mengharapkan sesuatu ya, ya. Ya, respect nanti orang akan diberikan kepada kita. Ya, syarat kita yang membantunya ikhlas. Tapi kalau kita membantunya ada sesuatu, ada udang di balik, ya, maka ini akan menyakitkan diri sendiri. Ya, yang paling enak lakukan sudah, dan jangan mengharapkan ucapan toce, terima kasih, ataupun jempol, ataupun lain. Enggak, kalau lihat-lihat ya, mau jempol ya alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Bisa tidur apa enggak? Bisa. Ya. Tapi kalau mantau, kok 2 jam belum ada yang main, lihat lagi, marah sendiri, kesel sendiri. Nah, orang yang ikhlas, enak mungkin. Nah itu, ya. Oke, 44 sekarang. Tinggal 5 menit lagi. Kita baca. Fajaza'u sayyi'atin. Fajaza'u sayyi'atin Sayyi'atun mithluha Fajaza'u sayyi'atin mithluha Fajaza'u sayyi'atin mithluha. Artinya balasan suatu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengannya. apa maksudnya? Maksudnya begini tuh. Kita kalau dijahati orang, dijelek-jelekin orang, dikasar-kasari orang, dihina-hina orang, boleh gak kita balas? Tidak. Boleh. Tapi balasnya harus yang sama atau yang lebih rendah. Jangan melebihi dari yang dilontarkan itu. Saya kasih contoh. Misalnya saya disenggol orang di jalan. Saya ngomong buta boleh. Orang yang nyenggol saya balasnya apa? Picek. Yang tua bisa belah kamu juga buta dan irem, bisa kayak gitu ya. Nah, ya, ini namanya melebihi, nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalnya suaranya ataupun kata-katanya lebih dari itu boleh dan dibolehkan, apalagi suaranya rendah. Contoh begini, tadi saya kan ngomong buta loh ya. Kamu juga. Nah, itu paling bagus itu. Ya. Kamu juga, tapi jangan keras-keras ngomong. Kamu juga buta, itu masih sakit, menyakitkan. Tapi kalau kamu juga kira-kira akan nadanya, kemudian butanya nggak usah disebut. Nah, juga ada ya dia. Jadi kalau diajak orang, buta lo ya, apa jawabannya? Kamu juga. Apalagi kamu juganya dengan menggunakan bahasa promo Inggil. Coba, apa kamu juga? Dengan engkau, itu loh engkau ya. Insya Allah nggak marah orang itu. Tapi kalau kita yang malah menambah, sudah kita
lu juga buta tuli, wah ada tulinya bu. Kayak kira-kira berantem apa enggak? Nah, itu yang nggak boleh, karena pernah dalam sejarah Nabi. Ketika Nabi dikatain oleh orang Yahudi, ya, Assalamualaikum, namanya bukan assalam, Assalamualaikum, Assam. Sam itu mampus celaka pada kamu wahai Muhammad. Orang Yahudi itu, mampus kamu wahai Muhammad. Itu arti apa? Assalamualaikum. Nabi apa jawabnya? Waalaikum. Nah itu tak. Nggak ada samnya Nabi jawab. Waalaikum. Ya kan tidak terima. Kamu juga. Nah itu Nabi. Ketika Nabi menjawab seperti itu, Aisyah marah. Aisyah di belakang itu juga dikatain oleh Yahudi, mampus lu Muhammad, mampus lu, gitu ya. Aisyah di belakangnya marah. Jadi jawabnya Aisyah apa? Alaika sam wal la'nah. Wah, ada dua jadi. Lu juga mampus dan dilaknat. Wah, ada dua jadinya itu. Kira-kira orang Yahudinya tambah pendidik apa enggak? Oh, tambah. Dia cuma ngomongin asam tadi ya, celaka, ini ditambah dengan apa? Laknat. Lu juga mampus dan terlaknat oleh Aisyah gitu. Akhirnya dinasihati Nabi, jangan begitu itu Zahir, nggak boleh ya, cukup kayak saya tadi kan waalaikum, udah cukup gitu aja ya, waalaikum, itu paling tidak sedikit ya, ataupun suaranya sama ini boleh kan ya, mampus lo juga mampus, nah tapi suaranya jangan kita kencang, di bawah itu ya suaranya. Maksudnya sama gitu, tapi suaranya itu lebih rendah gitu ya. Ya, mampus lo. Ditanya, lo juga mampus. Nah, insya Allah nggak marah dia. Ya, tapi kalau suaranya lebih tinggi, wah ini mungkin bisa berantem. Ngerti ya Bu ya? Nah, kalau kita kan begitu di kita. Kalau misalnya di senggol, wah yang najis keluar semua dari mulutnya. Najis mughaladzah lagi. Anjing misalnya ya. Kita yang dianjing jawab apa? Oh, ada berantem kayak gitu. Nah, ini ajar dari Nabi ini ya. Hati-hati ya Bu ya. Dalam pergaulan perlu banget kita mengetahui ya, supaya orang tidak marah, tidak mangkal dan menjadi teman. Maka adabnya seperti itu ya. Yang paling bagus adalah memaafkan, gak usah membalas. Itu yang paling bagus ya. Dalam Al-Quran dikatakan faman 'afa wa aslah ya, karena siapa yang memaafkan ya dan berbuat baik, maka baginya adalah pahala yang banyak. Walaupun kita diperbolehkan ya untuk apa? Membalas dendam, tapi balasnya jangan berlebihan. Ngerti ya dia? Setengah menit lagi aja. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ngerti ya dia? Salah satu kejahatan itu adalah kejahatan yang sama dengan itu diperbolehkan. Tapi yang paling baik adalah memaafkan. Baik, saya kira cukup. Ini jam berapa sekarang? 19 jam 4:19. 19. Baik, dalam 1 menit lagi kita bacakan Fatihah untuk Bu Yasmin binti Majarti yang sedang sakit di sana ya. Mudah-mudahan itu diberikan kesembuhan semoga Allah. Al-Fatihah. Yeah.
Baik, terima kasih.